Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Adisaputra dari jurusan Pendidikan Masyarakat Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep pendidikan menurut tokoh nasional. Salah satu contoh tokoh nasional yang saya ambil yaitu Ki Hajar Dewantara, atau yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia. Nah, kenapa saya mengambil contoh beliau? Karena menurut saya beliau itu banyak mengajarkan berbagai hal dalam dunia pendidikan. Beliau juga memiliki konsep pendidikan nasional yang dikemukakan oleh beliau sendiri, antara lain yang pertama itu Tuturi Handayani, konsep Tripusat Pendidikan, dan juga ada Tringgo atau bahasa umumnya itu ngerti, ngerasa, dan ngelakoni itu artinya kita mengerti, kemudian merasakan dan juga menjalankan. Nah, di sini ada biodata singkat mengenai Ki Hajar Dewantara. Ternyata Ki Hajar Dewantara itu memiliki nama asli yaitu Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Beliau adalah bangsawan asal Jawa, aktivis penggerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau juga lahir tanggal 2 Mei 1889 di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Nah, beliau ini mengartikan pendidikan sebagai daya mengajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup. Tadi di slide sebelumnya saya menyinggung mengenai Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini sebagai asas pendidikan nasional yang menegaskan bahwa setiap orang punya hak untuk mengatur dirinya sendiri. Menurut beliau juga pembelajaran yang optimal adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Oleh beliau diturunkan menjadi sistem pendidikan yang memerdekakan siswanya. Menjadi manusia merdeka memiliki makna bahwa seseorang tidak hidup terperintah, berdiri tegak karena kekuatannya sendiri dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Dengan kata lain, mendidik anak agar menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Kemudian guru tidak hanya memberikan pengetahuan yang baik dan perlu saja, tetapi mendidik peserta didik agar dapat mencari sendiri pengetahuan dan memakainya guna amal keperluan umum, agar bermanfaat bagi kehidupan mereka. Jadi di sini ada beberapa kesimpulan sebelum saya tutup ya. Jadi kesimpulan singkat dari konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, itu yang pertama, pendidikan harus menyatukan aspek kepribadian dan budaya siswa. Seperti yang tadi saya bilang, pendidikan harus bersifat memerdekakan siswanya. Kemudian yang kedua, pendidikan harus mengutamakan kebebasan dan kemandirian siswanya. Tadi juga saya singgung mengenai kebebasan dan kemandirian siswanya. Kemudian yang ketiga, guru adalah sebagai fasilitator belajar yang menginspirasi dan memfasilitasi. Eh, Tidak hanya sebagai sarana pelajaran, tapi juga memfasilitasi pertumbuhan holistik siswa tersebut atau pertumbuhan holistik peserta didik. Kemudian yang keempat itu ada pendidikan harus membantu siswa menemukan identitas dan potensi mereka. Tentu pendidikan harus bisa memberikan jalan yang baru, memberikan pikiran yang lebih terbuka kepada siswa untuk mereka lebih menemukan potensi diri mereka. Kemudian yang kelima ada pendekatan pendidikan harus melibatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Kemudian pendidikan harus berorientasi pada pembentukan karakter dan kepribadian. Nah, kesimpulan-kesimpulan ini mencerminkan visi Ki Hajar Dewantara dalam membangun sistem pendidikan yang memperhatikan kebutuhan dan budaya lokal serta memberikan ruang bagi pertumbuhan dan pengembangan pribadi siswa secara holistik. Mungkin segitu aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.